Bapak Ibu yang terkasih, saya diminta untuk berbicara tentang sukacita dan tantangan hidup berkeluarga Kristiani di zaman modern now. Saya tertarik dengan tema ini karena tema ini tidak hanya berbicara tentang tantangan. Kita berbicara tentang sukacita dahulu, bahwa hidup perkawinan itu ada sukacitanya, bukan hanya penderitaan. Walaupun memang saya pernah reuni dengan teman-teman SMP. Waktu reuni dengan teman-teman SMP, saya lihat teman-teman yang laki-laki tua semuanya. Padahal kita sama-sama usianya 50. Lalu yang lain ngomong, mereka manggil saya tidak pakai pastor, sama kok. Apa resepnya sampai lu kelihatan muda banget? Jangan kawin bro. Kawin itu membuat kerut di sini kan. Dan laki-laki tidak pernah bisa menyembunyikan kerut itu. Kalau perempuan, wah pinter, ditarik lah, disetrika lah wajahnya. Perempuan itu kalau ke undangan lihat paling lama mempersiapkannya. Sedangkan suami bajunya tetap sama, batik lagi. Istri itu kalau kemana-mana udah pakai sayap, pakai buntut di sini. Ininya pakai wiper, extension. Sehingga saya kadang-kadang kalau memberkatan perkawinan dia berkipo belum ada negara. Saya selalu tanya, wih coklat. Makanya pakai lemnya Ibon. Jadi Bapak Ibu, perkawinan itu adalah sebuah berkat rahmat. Mari kita lihat Bapak Fransiskus pun dalam surat Gembala Amoris Laetitia mengatakan sukacita hidup berkeluarga. Keluarga bukanlah sebuah masalah. Keluarga pertama dan terutama adalah sebuah kesempatan. Hidup itu adalah kesempatan. Kesempatan, betul. Apakah Anda bahagia atau tidak? Tergantung siapa? Kita. Bapak Ibu, saya mau ngomong apa tadi? Kesempatan. Saya itu kan memberi retret berpuluh-puluh tahun. Anda tadi dengar dari CV-nya, saya hampir 25 tahun memberi retret anak SD sampai orang tua. Saya bahagia memberi retret. Itu talenta saya. Apalagi kalau memberi retret SD, menarik taat dengan pasturnya. Karena SD itu mana? Dia belum. Kalau SMP, dia belum. Tapi kalau orang tua, retret orang tua lebih aneh lagi. Saya berkata, diam, tapi langsung lurus. 10 menit. Tapi jujur para pastor, tolong jangan pernah tersinggung kalau ada umat tidur di gereja. Bersyukurlah. Mereka sulit tidur di rumah Bapak. Betul atau tidak? Karena saya suka angkat Tuhan, semoga gak bangun-bangun. Saya di rumah retret pernah didatangi oleh seorang anak kecil. Dia ngabuk lihat saya pakai jubah. Jubah saya tidak sama dengan Owi. Saya ada hitamnya lagi. Kebetulan tidak saya bawa karena panas. Saya dengan balik papan. Baru dibalik aja udah panas. Ya, balik papannya kata saya. Lalu saya pakai jubah lengkap. Anak itu kagum ya saya. Oh, ini Romo ya? Ya. Romo itu pemimpin gereja Katolik ya? Bukan pemimpin, saya cuma melayani umat. Hebat. Terus saking kagumnya dia tanya, Romo,
Romo itu katanya nggak kawin ya. Terus saya jawab, ya betul saya nggak kawin. Ih homo ya. Ajak-ajak perlu penderitaan. Lalu saya ngomong pada anak itu, enggak, saya normal. Pasti normal, bisa jatuh hati? Bisa, ada, banyak. Jadi banyak yang jatuh cinta pada Pastor, antri. Lalu anak itu sakit karunya, terus bagaimana? Pastor tolak. Wih, kenapa ditolak? Saya lebih baik melayani Tuhan. Anak itu seperti ibu. Aku blow on. Lalu dia saking agungnya, dia berkata, Pastor, kalau Pastor melayani Tuhan selama seumur hidup Pastor, pasti Pastor nanti masuk surga. Saya berkata, belum tentu. Oh, kenapa? Kan yang mengatur masuk surga bukan Pastor, Tuhan. Lalu anak itu langsung berkata, kalau begitu kasihan ya Pastor. Maksud doang. Dan Pastor kasihan sudah hidup tidak menikah, berkorban untuk melayani Tuhan. Setelah meninggal belum tentu masuk surga, kan kasihan. Terus saya berkata, nah, saya nggak kawin supaya tidak punya anak seperti lu. Lalu dia tanya, ini saya kenapa? Nyebelin. Lalu anak ini saking ingin tahunya, dia tanya lagi, Pastor, apaan sih? Kalau anak gua udah gua salib bersama Yesus. Kenapa? Pastor, kalau kita punya iman bahwa nanti kita ke surga dan hidupnya tuh sama seperti di sini, Pastor. Sama langsung. Ya kita juga bisa kawin, bisa tidak kawin. Pilih Pastor nanti kalau sudah masuk surga, Pastor pilih mana? Apakah menikah atau tetap jadi pastor? Jadi saya berkata, nah, saya tidak pernah menyesal jadi pastor. Di surga pun saya tetap jadi pastor. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau pertanyaan anak kecil ini saya lempar pada Anda. Bapak Ibu, kalau nanti di surga boleh memilih pasangan, apakah masih memilih pasangan yang sama? Ya, disikut. Karena beberapa dia mengatakan, coba cari yang lain lah. Icip-icip yang lebih baik. Jadi apa yang saya mau katakan, sering kali kalau pertanyaan itu dibalikkan pada Anda, apakah Anda sanggup hidup bersama-sama kembali? Jadi kalau Anda sampai bertanya, iya ya, saya akan memilih dia lagi atau tidak? Pertanyaannya, apakah Anda suka cita atau tidak dalam hidup perkawinan? Dan itu sebuah pilihan. Maka saya tadi mengatakan, saya tidak pernah menyesal sampai sekarang menjadi imam. Saya bahagia. Nah, kalau begitu, mari kita lihat sukacita itu dalam kerangka rencana Tuhan. Sudah ditulis dalam kitab suci, Kejadian. Ini walaupun seminar Katolik sudah tahu berwarna gerejani, tapi tidak seorang pun saya lihat membawa kitab suci. Termasuk pastor dan susternya. Ya sudah, Tuhan tidak apa-apa karena tidak ada teladan dari pastor. Jadi bertobat pastor. Yang pertama-tama harus bertobat ke paroki.
Baik, mari kita baca Kejadian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padang, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Maka manusia itu berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, ada beberapa petikan, cuplikan dari ayat ini. Cuplikan dari ayat yang ingin saya paparkan. Pertama, lihat, Allah sendiri yang berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Anda jangan berlalu dan pastor sendirian. Tidak. Ingat, para pastor selalu hidup dalam komunitas. Saya baru kemarin saya tiba sampai hari ini menikmati tinggal di paroki Santo Petrus. Dohor. Dahor. Dengan Pastor Toro, Pastor Marianto, dan Pastor Carolus. Waktu kita makan, saya tanya pada Pastor Carolus yang usianya Carol 28 tahun. Dia mengatakan seperti itu. Pastor, di antara Pastor Toro dengan Pastor Marianto, siapa yang baik? Dia berkata. Lalu saya berkata, Pastor, saya baik. Saya baik. Ya, baru 2 hari baik. 2 tahun mati. Jadi perhatikan di sini bahwa para imam pun hidup dalam komunitas, dalam kebersamaan. Jadi Bapak Ibu perhatikan bahwa setiap imam hidup dalam komunitas dan harus membangun, tidak baik sendirian. Karena kalau imam sendirian akan mengganggu keluarga orang lain. Karena apa? Karena manusia itu butuh komunitas. Maka Bapak Ibu jangan, maaf, Pastor Kalimantan tidak ada yang seperti itu. Ini saya cerita pada Pastor di planet. Jadi ada komunitas pastornya ini senang sekali kunjungan Jumat. Tapi pertanyaannya, apakah dia memang senang berpastoral atau senang melarikan diri dengan teman serumahnya karena merasa tidak cocok, lalu lari. Lebih senang kunjungan sama. Apakah umat pun rajin di gereja karena di rumah tidak nyaman? Halo. Itu bukan pelayanan, itu pelarian. Jelas Bapak Ibu? Berobatlah. Jadi ini kata-kata Tuhan, tidak baik kalau manusia seorang diri. Manusia itu butuh komunitas.
Maka karena manusia, kenapa di sana tidak ditayangkan? Jangan foto orang ini. Kalau beritahu juga teks gitu, jangan itu menyebalkan. Allah mengatakan penolong yang sepadan. Lihat di sini. Jadi pria dengan wanita sejak awal mula dijadikan penolong, bukan penghambat. Penolong itu berarti hidup lebih baik, lebih mudah, lebih indah, bukan lebih berat. Jadi suami istri dan hidup berdua itu bukan makin, ya hidup dengan kamu semakin berat. Terus istrinya kadang-kadang, gue enggak, gue lebih berat tau. Maka lihat, kalau mau pasangan, kalau mau datang untuk kanonik kepada para pastor, pasti pegangan tangan, betul nggak pastor ya? Pegangan, dilihat pastornya, lepasin. Erat, diremes-remes. Tapi kalau coba sudah mau 20 tahun perkawinan, saya pernah ada bapak ibu mau 20 tahun perkawinan, suruh datang ke pastoral Texas diperiksa, suaminya turun mobil jegrek. Istrinya mana istri? Di belakang. Lah, duduk kalau yang mau kawin, saya teks perkawinannya mana? Aduh, di mobil. Lalu perempuannya saya ambil, lalu jangan, saya nanti. Susmi. Yang 20 tahun Pak, teksnya mana? Mama, ambil mama. Di rumah Pak, pakai gojek, pakai gojek. Jadi ini bukan penolong, ini pembantu namanya. Jadi tolong jangan menyalahkan kalimat Tuhan. Allah adalah penolong, bukan pembantu. Kalau pembantu itu berarti terus, tapi penolong sometimes I need you, dan sometimes you need me. Ngerti nggak? Lagi. Supaya kelihatan kita, lihat di Google Park. Tapi kan kalau pembantu itu most of the time or every time you need them to help you. Dan you never help them. Orang dia udah dibayar, dia hujannya disuruh bekerja terus. Tidak bisa. Dalam konsep penolong adalah tidak memperbudak. Dan apalagi dikatakan sepadan. Sepadan itu bukan sama, sederajat. Jadi tidak ada di atas di bawah. Bapak itu kepala keluarga, kita bangga kayak gitu. Ayah itu kepala keluarga. Jangan macam-macam. Suami kepala keluarga, istri leher keluarga. Kepala nggak nengok, kalau leher nggak nengok. Bener nggak? Jadi saya tuh tidak pernah kagum dengan laki-laki yang ditato. Tangan ditato. Sama istri, diam lu. Kata harimau dia sama istri jadi kucing. Sudah jangan dibahas tatonya. Terima nasib saja Bu. Untuk suami sedang jauh di Samarinda ya Bu. Jadi perhatikan di sini Tuhan mengatakan sepadan, tidak sama. Laki dan perempuan beda banget, beda karakternya. Lihat bapak-bapak, wanita itu hal-hal kecil sangat diperhitungkan. Ya toh, kalau misalnya anak sekolah di Jakarta, di mana? Dekat sekolahnya atau tidak? Kita nengoknya berat atau tidak? Dihitung. Kalau suaminya, udah sekolah, nggak mau repot. Berarti itu suami terima beres, padahal nggak pernah beres-beres. Bapak sudah berikan.
berkar sekali. Sering mengangkat suami atau istri atau partner. Ini gara-gara sering mengangkat penderitaan istri. Sudah berapa tahun? 7 tahun. Bulan berapa menikah? Weh, masih hafal 7 tahun. Bapak 7 tahun menikah dengan istri. Di dalam perjalanan 7 tahun, itu 10 tahun pertama, biasanya perkawinan punya naik turunnya. Jadi kalau 7 tahun perkawinan, Bapak tahu tidak? Nomor calon istri. Jangan beritahu nomornya, tahu atau tidak. Ya, laki-laki. Laki-laki tidak pernah tahu berapa istrinya. Karena laki-laki sangat body language. Gini-gini. Ini segini, sekarang segini. Ya betul kok. Tapi kalau perempuan, kamu nggak punya suami? Harus. Nomor kita yang beliin, betul. Kita yang beliin, bukan kita, maksudnya Anda yang beliin. Istrinya beliin. Tahu. Saya tahun berapa? 2017 saya ulang tahun. Tiba-tiba ada yang cium-cium datang. Pastor, apa cip? Hadiah, pastor. Lalu itu di depan para pastor dan suster yang lain. Oh, terima kasih Cinta. Kalau kita nyanyi pastor, kita nyanyi sebelum cium lilin. Lalu pada saat itu, hai pastor, dibuka hadiahnya, dibuka pastor, udah dibuka. Anjir, ini buka tuh. Kan udah bahasa Sunda. Lalu saya pun ngomong, karena saya menghargai orang sudah senior. Ya sudah dibuka. Pada saat dibuka, celana dalam. Lalu si Jim itu mengatakan, masukkan supaya nanti selip ya. Dan waktu dia nomornya persis sama. Saya Jim kok tahu? Saya 2 hari yang lalu datang ke tempat uang cuci. Terus tanya ke si ibu cuci, mana punya Mas Reko? Kok apa? Kata saya, kok apa? Kok saya potret? Tim namanya dari PP ya. Jadi apa yang saya mau katakan bapak-bapak, wanita itu tangguh sekali. Itu wanita berbeda. Kalau pria itu kalau udah nggak bisa, ya udah selesai. Tapi kalau wanita, dia tidak akan pernah mengatakan tidak sebelum diusahakan terus. Wanita yang penuh penderitaan. Betul. Begitu. Kalau pernah laki-laki nggak bisa, ya sudah. Kalau nggak bisa, masuk bagus. Aja. Lihat saja gaya nawar perempuan. Saya belajar dari ibu saya. Berapa Pak? 500, 500, Neng, 500, 200, ya udah 400, 200. Setelah jauh balik lagi, dikasih gak? Akhirnya si Mak itu ngasih bukan karena dapat untung, tapi karena menderita. Itu wanita. Jadi perhatikan di sini, pria dan wanita tidak sama tetapi saling melengkapi. Bapak, dalam perkawinan pada saat Anda drop jatuh, siapa yang mengangkat Anda kalau bukan istri Anda? Istri yang selalu mengatakan, kuat, ayo, bisa, jangan menyerah. Di sana. Itulah yang disebut sebagai komplementer, saling melengkapi. Dikatakan oleh Tuhan, penolong yang sepadan, yang saling melengkapi. Dan yang kedua yang ingin saya katakan, wanita itu diberikan kepada Adam anugerah.
Jadi suami itu anugerah bagi istri dan istri itu anugerah bagi suami. Bapak, waktu sebelum menikah dengan ibu, bahagia atau tidak? Ini bukan jebakan Batman, jujur aja udahlah jawab. Bahagia. Lalu kenapa nikah dengan ibu? Wow, tepuk tangan supaya lebih bahagia. Supaya lebih bahagia, ini harapan, kenyataan. Oh, kita bicara di pengakuan dosa aja ya Pak. Jadi, perhatikan bahwa wanita itu anugerah bagi pria. Pak, sekali lagi. Jujur. Di hadapan Mas Dur. Ibu semangat sekali. Karenanya ibu, dari tadi Bapak terus. Jawab. Apakah Bapak adalah pria satu-satunya dari dulu ada di hati ibu? Sebelumnya belum pernah jatuh cinta pada siapapun? Sebelumnya ada. Merah. Itu bahwa mungkin pasangan Anda bukan cinta pertama Anda, betul atau tidak? Tetapi kenapa mau menikah dengan sebuah rokok ini? Kenapa? Kalau bukan karya Tuhan, kalau bukan anugerah dari Tuhan, dengan yang lain mungkin ibu akan mengatakan dulu yang dulu lebih ganteng dari bapak ini, ya toh lebih gagah, tapi dia lebih setia. Buktinya dia ditahan-tahan bersama ibu. Jadi perhatikan di sini bahwa di dalam perkawinan Anda harus menyadari bahwa Anda itu diberi pasangan oleh Tuhan. Saya itu berkali-kali memberkati perkawinan dan sampai sekarang belum pernah diberkati. Jujur, saya suka kagum dan aneh. Saya mau memberkati perkawinan kan selalu harus berhadapan dengan imamnya. Saya lihat cowoknya gagah, ganteng, lihat istrinya, ya Allah. Gue pastor aja nggak suka. Nah, saya pastor normal. Masa saya jatuh cinta lihat yang kayak gini? Gak sudi. Lalu pas calon kamar mandi, saya tanya, Pak, Mas betul mau nikah dengan perempuan? Betul, Mas tuh. Apa sih cantiknya? Kemudian yang terangnya berkata, Mas tuh tidak melihat apa yang saya lihat. Kalau gue lihat yang lu lihat beda bikin. Betul apa tidak? Anda melihat sesuatu keindahan dalam diri pasangan Anda. Betul atau tidak? Coba tatap sekarang pasangan Anda. Tidak punya pasangan, tatap Tuhan Allah. Dan tidak membawa pasangan, tatap Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah berkata, lalu. Jadi lihat di sana, Allah itu tahu dengan yang ini kamu akan bahagia. Tidak cocok. Saya tidak mengatakan cocok. Ada waktu pacaran cocok, betul. Cocok, dia suka ini, suka itu, cocok. Setelah menikah, yuk kita pacaran. Lah, lu pacaran suka? Ya sering kamu aja bareng-bareng kamu. Jadi waktu pacaran itu semua dicocok-cocokin. Tapi setelah menikah, semuanya akan keluar aslinya. Jadi pernikahan itu adalah welcome to the world. Or welcome to the jungle. Jadi, ya Allah itu
orang gitu. Jadi perhatikan di sana bahwa wanita itu adalah anugerah diberikan oleh Tuhan. Dari dulu saya suka kagum dengan orang-orang yang tidak menikah. Tetapi setelah saya konseling, khusus konseling di Filipina, saya sangat kagum dengan orang yang menikah. Itu hebat. Suka kagum, kok tahan ya. Begitu bertahan bersama-sama sampai berapa bulan yang lalu saya misa di tebing tinggi, lalu ada opung doli dengan opung boru. Bahasa Batak opung doli adalah opung laki-laki yang perempuan, lalu jalan berdua. Terus saya kaget, opung sudah 70 lebih masih berpegangan tangan sayangnya. Bukan, takut jatuh. Jadi dia manfaatkan istrinya untuk menjaga dia. Ada saat kalau dibilang si istrinya, ayo terus dong. Ini anugerah. Jadi Allah menghadirkan, tadi betul Bapak yang mengatakan bahwa saya dihadirkan istri saya kepada saya supaya saya lebih bahagia. Benar itu, lebih bahagia. Tapi sekali lagi menjadi lebih bahagia atau tidak itu sebuah karya kita, karya Anda bersama Allah. Jadi Allah tidak pernah salah. Yang salah adalah Anda kurang mengelola dengan baik. Saya mencintai tanaman. Lalu semenjak di tebing tinggi saya mencoba untuk merawat. Saya biasanya hanya melihat. Lalu saya melihat tukangnya mawar, bagus banget, bunganya segede-gede gini. Saya beli, nopek, go. 250. Lalu saya beli, saya tanam. Beberapa bulan kemudian keluar bunganya kecil-kecil. Lalu saya kurang ajar nih. Saya datang ke tukang bunga. Bapak berbohong pada saya. Apa bohongnya? Kalau dengan orang sana terus kencang-kencang. Baru seksi saja. Daripada nanti digokok, masih. Apalagi baru kaya ikan. Sayur ukul. Lalu Bapak ini berkata, kenapa saya berbohong? Saya tidak berbohong. Mawar yang saya beli di sini bunganya besar-besar. Saya tanam beberapa bulan, kecil-kecil bunganya. Bapak tidak kasih pupuk, saya kasih siram bagus. Lalu sudah Bapak itu berkata, Bapak kurang komunikasi. Langsung saya berdiam. Coba saja, bunga aja hidup loh itu. Biar orang saya ajak ngomong Pak bunga ini, sehingga bunganya mekar. Jadi pandanglah kalau istri Anda makin jelek, itu adalah karena Anda suami. Masa karya Pastor Baroki? Anda hanya memberikan ongkos, tetapi kurang memberikan kasih. Padahal wanita butuh kasihan gitu. Wanita membutuhkan sayang dan tidak didapatkan. Jadi lihat di sana bahwa anugerah itu menjadi sebuah hal yang menarik di dalam hidup perkawinan. Di dalam Gaudium et Spes berkata persekutuan hidup dan kasih suami istri. Sebentar, saya berapa menit lagi? 2 jam. Biasanya wanita yang
yang tidak biasanya wanita yang sering kali membuat menderita. Ini laki-laki. Wadaw. Berapa menit tadi? Timekeeper. Oh, 15 menit tadi. Persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra yang diadakan oleh Sang Pencipta dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Kenapa? Karena persekutuan suami istri mendapat peneguhan berdasarkan ketetapan ilahi. Apa artinya? Setiap perkawinan orang Katolik tidak hanya diatur oleh hukum sipil, tetapi juga oleh hukum ilahi. Itulah sebabnya perkawinan Katolik sifatnya unitas, satu pria satu wanita, dan indissolubilitas, tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena Tuhan yang mau. Maka pada saat Anda melawan Tuhan, lepas, ingat, jangan pernah berpikir kalau Anda lepas dari pasangan Anda dan ketemu dengan pasangan lain akan lebih bahagia. No. I see that. Aku kan pernah mengalami, pernah mendengarkan kesaksian penderitaan. Jadi memang karena Allah tahu ini untuk membahagiakan kau, saya jadikan dia penolong bagi. Maka lihat di dalam hukum kanonik, kitab hukum kanonik, tujuan perkawinan ada 3. Sorry, saya agak flash cepat ya. Bapak Ibu yang butuh bahan, saya sediakan oleh panitia. Tujuan perkawinan adalah apa? Pertama, kesejahteraan suami istri. Tadi, perjanjian perkawinan dengan mana pria dan wanita membentuk seluruh kebersamaan hidup dari kodrat yang terarah pada kesejahteraan suami istri, pada kelahiran dan pendidikan anak. Jadi yang nomor 1 itu kelahiran atau kesejahteraan? Kesejahteraan. Hanya seringnya orang membalik. Orang kalau tidak punya anak langsung berpikir ngapain kita bertahan kawin ya. Tidak ada artinya kan kita tidak punya anak. Tolong lihat tujuan perkawinan pertama, demi kesejahteraan. Toh kalau Anda sudah menikah pun, anak besar, anak akan meninggalkan Anda. Betul atau tidak? Betul. Dan Anda berdua lagi. Dan pertanyaannya, apakah anak Anda kalau sudah menikah masih ingat orang tuanya? Jarang. Apalagi kalau anak Anda laki-laki. Karena pada saat menelpon ibunya, istrinya akan berkata, telepon siapa? Mama, kenapa telepon? Ya. Jadi memang anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita tidak bisa memaksa supaya Tuhan memberi. Anugerah dari Allah. Jadi ini pemberian. Tidak otomatis kalau saya menikah, saya pasti punya anak. Tidak ada anak itu sebagai otomatisasi dalam hidup perkawinan. Otomatis dalam hidup perkawinan adalah apa? Menyejahterakan. Bukan mendapat anak. Jadi anak ada ataupun tidak, perkawinan tidak pernah bisa diputuskan. Berikutnya, lihat janji perkawinan. Anda masih ingat janji perkawinan Anda? Pasti tidak ingat. Saya ingat. Karena berkali-kali mendengarkan. Janji perkawinan yang sekarang beda dengan yang dahulu, yang sekarang dalam ritus terbaru, menarik sekali. Dikatakan, saya, Konstantius Ekowa, memilih engkau, Juminten. Gak ada kan namanya Juminten di sini. Karena itu tukang budak di Jogja. Menyuju betul menjadi istri saya.
Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepada. Lihat, perhatikan. Saya, namanya disebut memilih engkau. Jadi ini adalah tindakan aktif atau pasif? Aktif. Saya memilih engkau. Jadi ini di depan umum dikatakan, lu jangan macem-macem. Ini punya gue. Jadi di saat pernikahan saya tidak malu mengakui bahwa dia istri saya. Tidak malu. Tapi kadang-kadang setelah menikah, suami tanya, Pak, mana istri? Di pojok. Yang mana? Yang gedung. Waktu perkawinan tidak malu, tetapi setelah menikah seperti mempermalukan. Dan dilihat di dalam janji perkawinan, saya sadar memilih dia di depan umum, ini punya saya. Lalu dikatakan, saya berjanji untuk setia mengabdikan diri. Perhatikan, mengabdikan diri. Bukan menjadikan dia abdi, bukan. Tapi mengabdikan diri. Saya akan menjadi penolong dia. Saya akan nolongin kamu. Maka pertanyaannya, kalau suami pulang kerja, Ma, kopi. Ma, makan. Ma, air panas. Padahal istrinya sedang beres-beres. Jadi besok lagi, Bu, kalau suami, Ma, air panas. Air panas. Kopi, taburin. Kitab suci mengatakan menjadi penolong bukan budak. Penolong. Jadi saya berjanji itu mengabdikan diri. Jadi yang paling utama dan pertama saya dalam pengabdikan mau membuat kau bahagia. Ganda dalam perkawinan. Saya mau membuat kau bahagia. Tidak pernah ada satu wanita ngomong seperti itu pada saya. Dan lihat di sini. Dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Artinya apa? Anda sakit tidak pernah akan ditinggalkan oleh pasangan Anda. Beda dengan para pastor. Kalau sudah tua, apakah masih kerja di paroki? Kami betul pastor-pastor yang muda, yang bisa khotbah, bisa pelayanan ke sana sini. Yang tua, saya di Bandung kenal dengan umat di Bandung itu baik-baik. Selalu mengundang saya makan. Suka, saya suka nggak enak hati. Jadi, suka makan. Ayo masuk, yuk. Masa menyakiti hati umat dan tidak boleh. Dan umat itu tahu makanan hobi saya adalah sate kambing. Dan kalau Anda ke Bandung, kalau saya tidak di Bandung, saya hafal sate kambing yang paling enak di Bandung. Empuk. Kalau orang sudah mengatakan bagian sinelet itu daging yang paling enak di kambing. Lalu Bapak dengan suami istri itu, hai besok ada sate kambing yang enak banget. Lah, sudah tahu? Ini enak, gede, empuk, langsung coba. Lalu saya dibawa bertiga, Bapak, Ibu, dan saya. Saya coba, wih betul. Lalu istrinya itu baik banget. Hai besok tambah lagi ya, tambah lagi. 10. Saya kalau udah makan seperti itu suka kesurupan setan. Makan dan memang besar empuk banget. Saya lihat bapaknya, saya lihat baru 5 tusuk. Terus diinjekin sama sugar. Soalnya kan sugar. Dia pasti hati. Terus, mama, tolong dong saya nasi, masuk apa nasi? Nasi, dia bilang nasi, nasi. Istri suaminya mau kayak gini. Sudah. Bu,
Kenapa kalau saya disuruh tabah dari suami ibu diinjek sudah? Pastor, nanti kalau dia stroke siapa yang ngurus? Saya yang repot. Nah kalau saya yang stroke, Atas nama pastor. Lalu akhirnya saya berhenti setelah 25 tahun. Karena tahu tidak ada Ibu pakai surat cinta segala banyak banget nanya. tidak ada yang akan setia pada saya dalam marah. Dalam untung banyak. Saya berkata, foto. Di WC tadi ada bapak-bapak. Ah, ini anugerah Tuhan ketemu masuk di WC. Ya Allah. Saya nonton YouTube ini banget pas dengan pastor dipoto. Tuhan mendengarkan doa saya di WC ini. Ya Allah. Di WC aja bawa Tuhan. orang Kalimantan terlalu suci. Jadi di dalam janji perkawinan pun gereja sudah memperlihatkan bahwa perkawinan itu banyak sukacitanya, dilindungi, betul. Bahwa di dalam perkawinan orang harus tahu engkau mendapatkan anugerah terindah dari Allah. Maka perkawinan itu mempunyai akibat. Apa akibat pertama? Ini saya ambil dari kitab kanonik. Kanonnya, KHK kitab hukum kanonik. Kanonnya tidak akan saya bacakan keterangannya saja. Akibat pertama, ikatan dikatakan bersifat tetap. Karena sekali dilangsungkan secara sah, maka ikatan itu akan bertahan dan berlangsung sampai salah satu pasangan dipanggil Tuhan. Lihat di sana. Jadi di dalam perkawinan itu sifatnya tetap. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat kalau pasangan menikah, sadar atau tidak? Ini saya sudah melihat putih rambutnya. Baru berapa tahun perkawinan Pak? 30, Bapak 35, Ibu 34. Jadi total 69 tahun. Pak, setelah 69 tahun menikah, usia baru 50 ya. Sejak jadi sudah dikawinkan. Setelah 34 atau 35 tahun perkawinan, sadar atau tidak, di dalam perkawinan wajah bapak ibu makin lama makin sama, mirip. Coba pandang. Oh iya, pandang dulu kok iya langsung. Memandang aja belum, ya. Jadi kalau 69 tahun perkawinan. Betul. Bahwa makin mirip, betul atau tidak? Iya Pak. Bapak curiga. Karena istrinya makin mirip pastor paroki. Yang mana? Yang senior? Ya Bapak. Dia yang berbuat, dia tidak mau bertanggung jawab. Jadi, perhatikan, perkawinan membuat makin lama makin mirip. Kenapa? Karena tiap hari ketemu. Tidur wajah berhadapan-hadapan. Gitu. Dia keluarin nafas, saya menghirup nafasnya. Maka gak aneh sesak.
karena dia mikir apa yang dia keluarkan gitu kan. Itu pertama menjadi tetap. Dan lihat di dalam perkawinan pun suami istri sudah tidak perlu banyak ngomong-ngomong, sudah ngerti. Suaminya senang apa, istrinya senang apa, sudah langsung pas. Ngerti? Kalau suaminya sedang kayak gini, itu. Kalau suami kan, pening. Itu kode. Tapi kan beberapa istri kadang-kadang juga itu pegel. Langsung sharing pegel. Jadi kadang-kadang istri juga kurang ajar ya. Benar. Ada beberapa istri yang ngomong, pastor, kita sudah 5 tahun pernikahan, sudah punya 2 anak, udah cukup lah, nggak perlu gitu lagi. Nah suami ibu, suami masih membutuhkan, udah suruh jadi pastor aja. Karena saya maaf, jadi pastor tidak terima barang second pak. Enak aja bekas itu suruh jadi pastor. Itu yang enak, kita yang menderita. Istri kali kan, istri itu sudah udah nggak perlu gitu-gituan lagi, udahlah. Tapi kan suami kan sudah. Tapi istri udah tahu kalau istri suaminya kayak gitu. Lalu istri kan sekali lagi istri adalah wanita makhluk ciptaan Allah yang tangguh. Lalu berkata, sedang ada tamu. Sudah, coba sepak bola aja. Beberapa hari kemudian, lalu istri pintar pakai bawang merah. Bapak datang bawa bawang merah langsung nafsu berkurang. Sudah main gaplek aja. Tapi beberapa hari kemudian suami pun tidak salah tanggung. Makan. Lalu ya sudah cepat. Belum. Pertanyaan ibu, kok tahu? Saya pasang CCTV buat kamu. Jadi lihat di sana bahwa suami istri tidak pernah bisa lagi menutup-nutupi. Enggak. Setelah hidup bersama tadi, mereka telanjang tetapi mereka tidak merasa malu. Itu di depan siapa istri ada telanjang? Kok ketawa? Anda ini aneh ya semua. Di depan siapa Anda tidak malu telanjang kalau bukan di depan suami Anda? Betul atau tidak? Dan suami Anda pun seringkali kan namanya pinter berfantasi. Walaupun di sana sini gelap. Santan ini apaan nih? Ini bonus ini dengan kamu. Saya kemarin tanya kepada masalah suami istri waktu anak menghuni pertama. Lalu saya bilang, anak, kalau kamu di rumah siapa yang pernah melihat? Saya tanya kepada anak, siapa yang pernah melihat orang tuanya berkelahi? Datang marah-marah, saya mau. Saya sering tiap hari. Oke, lalu saya tanya lagi, siapa yang pernah melihat ayah ibunya berpelukan, berciuman? Bapak ibu, Anda tidak pernah melihat bapak ibu berciuman dan Anda bisa menghasilkan 5 anak. Bagaimana bisa ceritanya? Namanya orang sana kan langsung ngomong, ya gelap-gelapan, pastor. Oh, pantesan anak hitam semua. Bapak Ibu yang terkasih, lihat di sana bahwa
Akibat dari perkawinan adalah saya tahu sekali dia tahu saya. Dan ikatan perkawinannya adalah eksklusif. Artinya eksklusif hanya dengan engkau. Tidak boleh menghadirkan orang ketiga. Dan tidak pernah boleh sumber kebahagiaan adalah hobi Anda. Saya tahu, Bapak sedang tidak ada. Jadi, sekali lagi, di dalam perkawinan eksklusif artinya membahagiakan adalah suami adalah apa? Istri. Yang membahagiakan istri siapa? Suami. Bukan yang membahagiakan suami adalah hobi. Salah. Saya ingat Bapak Pendeta pernah cerita pada saya. Nah, saya bergaul dengan pendeta juga. Pastor, saya punya umat, pastor. Terus gimana? Umat itu memelihara burung. Burung yang tiap hari disapa. Joh. Dia pakai sarung orang. Dia joh. Joh. Sampai istrinya tuh jengkel. Suami itu joh. Sudah belum joh. Joh. Lalu suatu hari istrinya ini, suaminya ini tugas keluar kota. Lalu suami berkata, "Ma, tolong yang urus burung." Lalu istrinya berkata, "Baik, saya akan urus." Lalu pada saat suaminya pergi, besoknya burung yang turun-turunin, dia semprot semua. Bodan. Mati burung. Lalu setelah bersih, dia taruh di kandang. 3 hari kemudian suaminya datang. Lalu dia langsung taruh oper langsung joh. Ma. Dia lihat 10 burungnya. Ma, ini gimana semua yang saya suruh pelihara mati semuanya? Gimana kamu ini? Terus istrinya dikatakan, "Pak, waktu menikah saya berjanji pada Tuhan hanya untuk mengurus 1 burung. Supaya 1 burung ini tidak mati, yang 10 saya beri. Tolong jangan disiarkan. Burungnya saya kasih." Saya mau mengatakan tidak pernah boleh ada hobi yang mengalahkan pasangan Anda. Karena pasangan memang tidak butuh hobi, betul. Saya hobi naik motor, ya, adventure, ya. Tapi tugas pertama saya adalah imam. Saya harus melayani iman. Di waktu senggang, itu tidak ada apa-apa, energize. Hobi itu untuk mengenergi, bukan yang utama. Panggilan yang utama dan pertama Anda adalah apa? Menjadi pasangan di dalam keluarga. Akibat yang kedua, bahwa secara yuridis teknis perkawinan sah antara 2 orang yang dibaptis disebut sakramen. Secara teologis perkawinan 2 orang dibaptis melambangkan dan mewujudkan tampak nyata relasi kasih antara Kristus dan gereja. Bapak, saya sangat takut waktu menyiapkan seminar ini. Karena apa? Saya diberitahu Romo yang hadir kurang lebih 900 orang. Lalu saking takutnya, tadi malam saya mimpi. Kan orang kalau takut jadi ke bawah-bawah kok mimpi. Tuhan datang pada saya. Lalu Tuhan berkata, "Kok besok kamu mau
memberikan seminaria di Balikpapan. Ya betul Tuhan, saya mau pesan kepada umat di Balikpapan. Mau dengar pesannya? Ini tidak beriman ya. Mau dengar pesannya? Apa tidak beriman? Kamu mau dengar pesannya? Karena satu orang ini, maka saya beritahukan pesannya. Lebih baik satu orang binasa adalah Tuhan berpesan, tolong sampaikan kepada umatku di Balikpapan. Tahun 2019, umat Balikpapan akan kuberkati. Tahun 2019 segala usaha umat akan kulimpahi dengan rahmat kasih. Semua permohonan umat Balikpapan 2019 akan mengabulkan. Asal nggak ada yang gratis. Tuhan juga berkata asal suami dan istri setia taat mencintai pasangan dan keluarganya. Ngomong dari tadi. Saya ingat ada kisah dari Cina. Orang Cina kan percaya sekali dengan dewa-dewa. Lalu ada 3 dewa. Dia diam di depan rumah. Lalu ibu-ibu melihat ada 3 dewa. Lalu dia bahagia kalau dewa itu masuk berarti berkat datang. Lalu dia lihat, dewa siapa saja? Dia lihat, ini dewa kekayaan. Lalu yang kedua, dewa kesehatan. Yang ketiga, dewa cinta. Komplit tak? Lalu dia berkata, ayo 3 dewa, masuk ke rumah saya. Lalu dewa itu berkata, maaf, kami tidak bisa 3-3-nya masuk. Kau harus pilih 1. Kekayaan, kesehatan, atau kasih. Waduh. Terus karena dewa ini melihat si ibu ini, lalu dewa itu berkata, lai. Diskusi lain. Wow. Lalu diskusi mereka. Datang ke suaminya, Pak, ada 3 dewa. Suruh masuk. Gak bisa dewa itu masuk 3-3-nya, kita harus pilih. Emang dewa apa ya? Kekayaan, kesehatan, dan kasih. Sudah, kekayaan. Suruh masuk, kita kaya. Terus istrinya, Pak, kalau kita kaya, tapi kita sakit, menderita, Pak. Kita punya jet, punya pesawat, duduk di kursi roda yang sulit. Gua habis beli tisu doang. Istrinya berkata, suaminya berkata, iya juga ya. Ya sudah, kesehatan, masuk. Dewa kesehatan. Kalau kita sehat, sejahtera, tetapi tidak punya uang, atau itu juga ya banyak. Iya juga ya. Lalu akhirnya anaknya teriak dari belakang, ya udah mah, kami jadi dewa kasih, dewa cinta supaya di rumah kita ada cinta. Ya sudahlah, kita dengerin anak kita. Lalu si ibu itu keluar, dewa, kami sudah memutuskan. Dewa cinta, dewa kasih, silakan masuk ke dalam. Dan saya dewa kasih, masuk. 2 dewa yang lain masuk juga ke dalam. Terus berkata, loh, 3-3-nya masuk? Kalau kamu hanya mengundang dewa harta, kami tidak bisa masuk. Kalau kamu hanya mengundang dewa kesehatan,
Dua yang lain tidak bisa masuk. Tapi kalau kamu meminta Dewa cinta, semuanya masuk. Jadi Bapak Ibu, Anda tahu, kalau usaha Anda mulai mampet, mulai tidak ada apa-apa, sulit sekali, berarti hubungan suami istri sedang tidak baik. Kalau semua hubungan suami istri penuh dengan kekuatan, penuh dengan kasih persatuan, maka berkat akan mengalir dalam hidup keluarga. Dan kalau Anda terikat di dalam perkawinan, masalah sebesar apapun Anda akan kuat. Tetapi kalau Anda pecah, tidak satu jalan, masalah sekecil apapun bisa merusak hubungan Anda. Itulah hidup perkawinan. Ada karya Tuhan di situ. Ada doa yang dilemparkan di dalam perkawinan. Maka sekarang saya mau memperlihatkan tantangan yang lain. Tantangan. Berapa menit lagi? Bro? 10 menit. Tantangan dewasa ini. Saya tidak akan menjawab semuanya, saya hanya ingin melihat tergesa-gesa. Lihat, speed instant. Tantangan di dunia sekarang, orang senangnya cepat. Kalau orang selalu tergesa-gesa, apa yang hilang di dalam hidup kita? Semuanya buru-buru, semua buru-buru. Apa yang hilang? Apa yang hilang? Waktu, apa? Damai, komunikasi, kecermatan, ketenangan jiwa. Apa yang hilang? Kalau kita sebuah cepat-cepat terburu-buru, apa yang hilang di dalam hidup kita? Kesabaran. Apa? Sukacita. Bapak Ibu, ingat, kalau kita serba tergesa-gesa, yang hilang di dalam hidup kita adalah kenikmatan. Benar atau tidak? Makan seenak apapun, kalau cepat-cepat Anda tidak bisa menikmati. Semahal apapun, kenikmatan akan hilang. Kalau orang sudah tidak bisa menikmati, orang tidak bisa apa? Bersyukur. Kenikmatan itu membuahkan rasa syukur. Rasa syukur. Jadi kalau di dalam perkawinan pun semua serba tergesa-gesa, maka saya tidak bisa menikmati lagi kebersamaan, duaan. Kalau kenikmatan itu hilang di dalam hidup kita, maka susah sekali kita mensyukuri. Saya ingat sekali, saya kecil di sini di paroki Sepinggan ya, ada bule saya, adik ibu saya. Beliau tinggal di Sepinggan. Saya ingat orang tua beliau adalah kakek saya. Ngerti nggak? Saya bilang-bilang. Jadi di sini ada adik ibu saya. Orang tua beliau adalah kakek saya. Jadi ada hubungannya. Tumben. Kakek saya itu tinggal di Mutilan, dekat sekali dengan Gunung Merapi. Dulu zaman tidak ada listrik. Saya ingat, saya sekolah di Martoyudan. Kalau pas Martoyudan libur, saya pulang ke sana, ke desa kakek nenek. Kalau sore kakek nenek itu tinggal berdua. Dulu kakek hobinya adalah makan teh hidup teh dengan Jawa, gula Jawa. Giginya sudah tidak ada. Semua bergerak. Nenek hobinya inang. Ada badan bergerak gula. Jadi kalau udah malam itu saya pernah melihat datang belum masuk, beliau berdua itu sedang menyalakan lampu sendir. Ada tahu sendir? Kalau
Kalau kentir. Tapi kentir berdua. Ya lucu. Mereka duduk diam, yang satu minang, yang satu minum teh, diam duduk. Saya perhatikan setengah jam sampai 1 jam diam, nggak ngomong. Terus baru ngomong, wes eling ya. Terus lalu ya, odong, yo wish. Kenikmatan berdua. Maka saya pun sama sering kali menyuruh kepada pasangan suami istri, tolong dong pacaran lagi. Setelah 67 tahun jalan lagi berdua. Pegangan, dipegang tangan. Anda akan merasakan bedanya. Dulu tangan istri Anda lentik, sekarang semuanya jempol. Jadi apa yang mau saya perlihatkan, orang itu di dalam budaya insan sudah tidak ada kenikmatan lagi, semua tergesa. Sama mendidik anak pun inginnya cepat, inginnya sekali ngomong anak ngerti. Enggak, anak itu terus diomongin sampai mamanya doer. Mungkin sampai mamanya muntah, apa namanya darah pun belajar. Anak akan berkata tidak ada PR. Kadang besok. Besok ikut. Anak selalu bikin jawaban dan maknya meninggal. Jadi perhatikan di sini di dalam budaya insan memang anak itu harus ngomongin terus. Gak bisa, kita jangan berharap anak itu sekali jadi. No, enggak. Dan Bapak Ibu, nanti saya perlihatkan sedikit tentang di dalam pendidikan anak. Ada gap, menarik, gap. Anak-anak sudah tidak bisa merasa lagi ngomong bisa nyambung dengan orang tuanya. Kalau saya tanya anak-anak saya, nah kalau kamu punya masalah, ngobrol dengan siapa? Teman. Kenapa nggak dengan mama? Level. Apa maksudnya nggak level? 1, ngomong dengan mama, isinya cuma 1, perintah. 2, larangan. 3, sama aja. 3, mengungkit kesalahan masa lalu. Karena ada seorang anak itu, Pastor, saya tuh aneh dengan mama. Kenapa? Saya tuh pulang, ya kan, mama tuh sedang marahin kakak. Lalu ngomong, kamu ini kamu. Lalu tiba-tiba saya datang. Lalu saya ngomong, hai mama, ini juga sama. Apaan sih? Lalu ditanya, kenapa saya dimarahin, Pastor? Terus saya mengatakan, you know, because you are not the right person, but on the wrong time. Jadi kalau mama itu kalau marah merembet saudara-saudara. Ini suami juga tahu kalau istri teriak, ambulan. Ada gap, ada jarak karena anak merasa tidak nyaman dengan orang tua ngobrol. Jadi saya selalu mengatakan dalam pendidikan anak, Anda harus bisa berdialog dengan anak. Jangan ngajarin anak sudah tahu. Nah, jangan nonton porno. Bapaknya aja nonton. Karena ada seorang ibu marah-marah di telepon saya sebelum marah dia mau bijaksana telepon saya dulu. Saya nggak ngerti siapa suami, siapa yang harus bertanggung jawab. Romo, saya nemuin CD Romo porno di tempat baju anak saya. Saya mau marahin, saya mau pukul ya. Saya tenang.
Ingat, itu anak, bukan peliharaan. Tenang dulu. Jadi saya tanya, Bapak ini pernah nonton nggak? Ya pernah, suamimu sering. Ya sudah, bisa ya bisa. Nggak bisa Romo, gimana caranya? Panggil anak. Terus ajak nonton bareng. Ini benar, jangan ketawain. Anak, ini juga sama aneh. Ini kata-kata sekolah. Sekolah mana? Ajak nonton bareng. Anak pasti tidak nyaman, betul tidak? Baru dibahas. Nah, kenapa nggak nyaman? Karena dosa. Mama papa nggak kayak gini. Lebih parah. Pembahasan saya hentikan. Jadi di sana harus dibahas bersama-sama dialog. Dialog itu tidak menyalahkan, terima. Nah, rasanya gimana? Gak enak toh. Gak nyaman toh. Kamu pasti nonton diam-diam kan? Kalau bareng-bareng yang lama. Kamu beritahu. Ini belum waktunya. Ini bukan membuat kamu makin menyayangi perempuan, bukan. Kamu mau menjadikan perempuan nanti objek nafsu kamu, objek kesenangan kamu, dan bukan ini yang mau dikatakan oleh gereja. Itu ya. Diekspor anak, mah menarik ya mah. Ya, kamu apa yang kamu rasakan? Mah makin tegang rumah saya. Betul, ada. Lalu akhirnya apa? Nanti anak SMP akan masturbasi. Akan tidak aneh kalau hidup seksualitas tidak sehat. Setelah menikah pun masturbasi masih biasa, masih melakukan. Karena hidup seksualitasnya tidak sehat. Seksualitas dilihat bukan sebagai ungkapan kasih, tetapi sebagai bentuk kepuasan. Lihat aja kan kalau perempuan itu kan seringkali butuh suasana. Kalau laki-laki butuh sekali jam sosek. Maka baru lihat utang di sini aja. Istrinya apa sih gini segini? Jadi startnya terlalu cepat. Istri belum naik, suami udah mati. Suster ketawa. Pertanyaannya kok ngerti ya? Jawab aku bilang. Sebab dia tidak tahu apa itu. Ini tantangan yang ditulis sejak tahun 2019 dan menurut saya sampai sekarang masih update. Mungkin bisa ditambahin dengan hal yang lain. Tapi ini saya tidak akan bahas lagi. Saya akan memperlihatkan bagaimana di dalam perkawinan ada masalah ekonomi, tantangannya. Kebutuhan hidup di zaman digital ini mendorong orang bekerja keras, mencari penghasilan yang mencukupi kebutuhan. Maka pasangan suami istri bekerja dengan alasan itu mereka rela berpisah dengan pasangannya untuk mencari nafkah kota lain. Atau dua-duanya bekerja. Akhirnya apa? Menyebabkan mereka mempunyai kesempatan bertemu sangat terbatas. Sudah ketemu jarang, pas ketemu semua asik dengan gawainya masing-masing. Nih, makan belum? Yo, belum. Oh. Jadi semua orang sudah kita jarang ketemu, tidak pernah bisa menikmati kebersamaan. Karena orang makin asik, betul Bapak Ibu. Baca nanti mungkin Pastor akan mengeluarkan juga Pastor Paroki pesan Bapak Paus di hari komunikasi sedunia. Internet apapun bentuknya sudah tidak bisa lagi kita hindarkan. Tapi Bapak Paulus melihat, tolong
internet, ada kata net, jaringan. Bapak harus mengingatkan, buatlah jaringan, komunitas keluarga. Internet baik kalau membuat orang semakin ke gereja. Kita memberitahu jadwal. Ada jadwal pengakuan dosa. Semakin orang mau masuk pengakuan dosa, internet punya faedah yang bagus sekali. Tetapi kalau internet makin membuat orang sendirian, tidak butuh orang lain, maka di situ internet sudah menjadi budak kita. Kita sudah edik tergantung sekarang. Dan tidak bisa dilepaskan. Dan orang tua sekarang kan nggak mau lihat anaknya nangis. Dicabut nanti nangis pastor. Dan saya sudah tidak capek mendengar dan anak tuh pintar. Makin dicabut, Saya walaupun tidak punya anak pernah mengalami punya anak. Keponakan saya kalau datang ke rumah ayah, keponakan saya itu lucu. Dia suka memeras saya. Dia tahu karena saya tidak punya anak. Dia tahu saya punya uang saku. Dia pak, tidak pak. Saya memeras. Tidak pade, sekarang saya sudah berubah. Itu, ya. Dia tahu kalau saya datang ke rumah, saya selalu ke Indomaret cari pulsa. Lalu saya mengatakan, Pade mau Indomaret? Kalau Pade, aku ikut. Ya, nanti kamu minta diajarin es krim. Ya Pade, sekarang aku udah berubah. Aku hanya ingin menemani Pade supaya Pade itu sendirian. Keren banget nih anak. Awas ya, janji. Saya bawa di Indomaret. Pas di Indomaret, kalau saya mau beli pulsa kan tidak ada taksi. Banyak. Keponakan saya langsung ke meja es krim. Saya berusaha. Lalu barang saya, Pade, es krimnya enak, kelihatan dong. Bukan saya diem. Dia mau merasa seperti Pade, aku sudah lama tidak makan es krim. Pade, belikan aku es krim. Lalu si mbaknya itu, Pak itu anaknya ribut, kita es krim. Terus saya ngomong, itu bukan anak saya. Dia nangis, wah Pade, aku tuh benar-benar cinta kasih. Iya, Nek. Bapak Ibu, Anda harus bisa membedakan anak tangis merajuk dan memang anak tangis penderitaan. Anak itu memakai tangisan untuk membuat Anda tidak kuat. Banyak anak sekarang itu apa namanya? Membuat orang tua gampang, udahlah. Lihat tuh kalau PR. Siapa yang sibuk kalau bukan ibunya? Anak susah. Kayak gini juga bisa gini. Oh susah ini susah. Terus kayak gini susah aja terus sih mama aku sih. Sekolah yang makin pinter siapa? Guru lesnya. Karena mama-mama di sini tidak akan pernah ngajarin anaknya. Karena kalau ngajarin anaknya, ujungnya berantem. Jadi perhatikan di sana bahwa masalah ekonomi membuat kita bertemu dengan anak sudah jarang, tetapi kalau bertemu pun isinya bukan keindahan, bukan kenikmatan, tetapi apa? Marah. Nah, yang kedua, beberapa persoalan lain. Karakter pasangan yang berbeda setelah menikah. Nah, banyak sekali. Saya, ini masih boleh? Boleh, bayarannya tetap sama. Beberapa bulan yang lalu, ada suami istri KPP dengan saya. Anda tahu dia datang mau nikah, maaf ya, karena mereka di rantau. Pas ya ilmu sekolahnya itu tidak terlalu tinggi, kerjanya hanya mencari sahur. Orang sederhana. Lalu saya tanya pada perempuannya, kalau KPP saya kesahkan, perempuannya duluan. Nah, kamu baru, kalau perempuan baru, sudah berapa lama kau ketemu calon
3 hari pastor. 3 hari. Dia baik sekali pastor. Dia baik sekali. Sopan, ramah. Ya iya. Tapi dia sangat sayang pastor dengan saya. Dia kalau nelfon bapak saya kemarin nelfon bapak saya pastor. Dia hormat sekali pastor. Terus kamu kan, ini beda gereja. Yang Katolik itu laki-laki. Yang perempuan ini biasanya kalau di sana, laki perempuan, lakinya apa? Perempuan itu. Jadi laki-laki Katolik, perempuan juga jadi Katolik. Saya, kamu mau jadi Katolik? Ya, saya mau jadi Katolik. Demi cinta saya, pastor. Ini bahasa sinetron banget. Terus saya bilang, kamu betul sama saya. Sebetulnya dalam berapa lama kamu kenal dia? Setahun pastor. Facebook. Lalu 3 hari yang lalu kita ketemuan dan saya merasa cocok banget pastor. Saya merasa sayang banget. Oh iya. Dan kamu pindah gereja? Ya pastor. Saya bersedia demi hidup keluarga. Saya katakan, dia orang baik. Baik. Nah, seandainya nanti suami kamu berubah, jadi tukang marah, suka membentak, hobinya berjudi, ke kedai, minum tua, jarang pulang. Apa yang akan kau lakukan? Dia ngomong, waduh, repot juga. Lalu bagaimana? Kalau dia begitu saya ceraikan saja pastor. Sebentar, di dalam gereja Katolik tidak ada yang cerai. Lalu dia berkata apa? Kalau begitu saya tidak agama lagi pastor. Ya, mengerti apa yang saya maksudkan? Bahwa seringkali karakter berubah di dalam pasangan membuat cintanya menjadi hilang. Jadi hati-hati, cinta manusia itu kan kadang-kadang presentasinya naik turun. Betul atau tidak? Betul. Wanita lihat kalau duitnya banyak dari suami, papa. Tapi kalau pasangan ngap sendiri. Jadi lihat cinta kita sering kali up and down kalau melihat cinta itu dari perasaan. Karena perasaan itu naik turun. Bisa sedang seneng-senengnya banget, bisa sedang drop banget. Sampai melihat, jangankan melihat suami, ngedenger mobil atau motor suami aja udah langsung sakit perut. Si borokokok datang. Udah langsung menderita, baru mendengar. Apalagi menyapa dan seterusnya, menjadi berat. Jadi perubahan karakter pasangan itu pasti terjadi, pasti. Waktu pacaran semua dibelain. Mau ini, saya beliin. Mau itu, saya beliin. Tapi setelah menikah, ganti lampu. Pernah ibu-ibu, saya datang, dia sedang mengganti lampu. Dia cerita, pastor, saya ganti lampu udah berkali-kali. Saya pernah, bahwa suami itu sedang baca koran. Saya ganti lampu. Terus suami langsung berkata, terus. Dan dia tidak pernah menjaga setan kalau jatuh apa jatuh. Jadi semua istri lebih super power daripada laki-laki. Banyak sekali istri yang mempertahankan suaminya. Ya toh, kalau istri ada suaminya dipandang dilirik oleh wanita lain, langsung istrinya apaan? Tapi kalau suami istrinya dilirik, terusin. Sudah dibablasin gitu ya. Perhatikan di sini bahwa karakter seringkali berubah-ubah di dalam pengungkapan, tapi karakter dasar tidak pernah berubah sebetulnya. Yang kedua, mungkin seorang suami bisa rendah diri karena istri memiliki pendidikan, karir yang lebih tinggi. Kalau dua-duanya bekerja, istrinya misalnya mempunyai pendapatan yang lebih besar daripada istri suami. Suami langsung minder, ciut. Kata dokter Boyke, ini salah satu penyebab ejakulasi dini.
Jadi apa? Sudah takut dengan istrinya. Karena powernya. Maka saya salah satu imam yang paling tidak setuju, kalau mertua dari pihak istri memberi rumah kepada pasangan. Dari perempuan. Ini rumah diberikan oleh orang tua pihak perempuan. Ini laki-laki mati kutu. Kalau berkelahi, istri akan berkata, rumah siapa? Susah. Iya. Gua ke pastoran aja. Tanpa sadar. Saya tidak mengatakan semuanya, tetapi di bawah sadar itu mempengaruhi. Di bawah sadar. Gak perlu ngomong pun, mungkin ini menjadi alam di bawah sadar yang membuat suami akan berpikir seperti itu. Maka saya selalu berpikir, rumah itu harus kalian berdua yang mengusahakan. Karena ini bentuk dari sebuah bangunan kasih. Yang ketiga, istri belum mengandung setelah menikah lebih dari 1 tahun. Ini pun bisa membuat goncang dari sebuah pernikahan. Dan yang terakhir, bertua. Sampai seorang pasangan suami istri pernah berkata kepada saya, Romo, siapa pasangan yang paling bahagia di dunia ini? Lalu saya berkata, Charles dan Lady tidak. Lalu siapa? Tidak. Lalu saya berkata, aku, pastor, pasangan di dunia ini yang paling berbahagia adalah Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka tidak punya mertua. Saya belum pernah merasakan karena saya tidak punya mertua. Jadi perkawinan sekali lagi bukanlah musibah, anugerah. Bagaimana kita mensikapi? Jadi artinya keluarga Anda bisa bahagia dan terberkati bukan karena istri Anda berubah, bukan karena anak-anak Anda berubah, bukan karena pasangan berubah, tetapi keluarga kita bisa diberkati dan semakin diberkati kalau saya mau repot. Itu. Kalau saya mau peduli. Jadi memang untuk membangun sebuah keluarga yang baik, yang indah, I must do something. Kalau saya diam saja, ya nggak dapat apa-apa. Maka Bapak Paulus mengatakan, menarik, tidak ada keluarga yang jatuh dari surga, yang sempurna dan dikemas baik semuanya, butuh perkembangan. Bahkan Bapak Paulus di dalam pertemuan keluarga sedunia mengatakan, tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita sendiri tidak menikah dengan orang yang sempurna. Tidak punya anak-anak yang sempurna. Kita punya keluhan satu sama lain, kita kecewa satu sama lain. Oleh karena itu tidak ada pernikahan yang sehat dan keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Jadi Bapak Ibu ingat, suami Anda tidak sempurna. Ya, Anda pun tidak sempurna. Anak-anak Anda pun tidak sempurna. Betul. Maka beri kesempatan supaya berkembang. Saya suka agak sedih gitu ya kalau lihat dengan orang tua, pastor, anak saya ini pinter sekali ya, ranking terus. Kayak siapa? Kayak saya, Romo. Beda dengan anak yang ketiga, bodoh sekali. Kayak bapaknya, Romo. Bapak, saya adalah anak yang kurang dibanggakan sejak kecil. Ranking saya konsisten 35. SD, SMP 35.
37 biar Anda puas. Sudah puas? Jelas? Baru SMA naik jadi ranking 20. Jumlah murid 22. Dan ayah itu selalu, setiap ayah itu punya ambisi. Betul atau tidak? Kalau ayah punya ambisi ingin anak SMA masuk jurusan apa? IPA, betul, IPA. Bapak saya sampai ngomong, oh, cak-cak kabeh, anak-anak bapak melebu SMA, melebu IPA. Cai pagi itu gede-gede, cai IPS gede-gede. Anak IPA otak di sini, anak IPS di sini. Sampai akhirnya SMA Seminari Karto Yudani, saya masuk IPS. Dan saya mengatakan, Pak, anak bapak masuk IPS, otaknya didengkul. Bapak tidak mau membahas. Dan saya jujur, saya sangat percaya otak saya didengkul. Karena kalau saya sudah tidak bisa berpikir, saya berlutut berdoa kepada Tuhan. Waktu seminari, kalau di seminari Petridan, Romo tahu juga ada pertandingan sepak bola antar kelas. Dan waktu saya kelas 1 masuk final, lawan kelas 3, adu final. Dan saya kiper. Waktu adu penalti ini gol terakhir, kalau gol kami kalah, kalau nggak gol kami menang. Dan saya jaga gawang. Dan yang menendang adalah pemain terbaik dari seminari, orang Bali, Romo Nyoman sekarang. Itu kalau menendang kencang. Sampai teman-teman saya sudah berkata, sudah pokok, udah. Kodan gue kok. Dia bilang, tapi maaf, engkau anak tentara. Tidak bisa menyerah, saya jaga gawang. Dan rupanya kakak kelas itu menendang tanpa cinta kasih. Menendang sekencang-kencangnya dan percis kena kepala saya. Saya masuk ke gawang, bola keluar. Semua teman bersorak karena kami menang. Dan saya dibawa ke rumah karena muntah-muntah. Pas masuk rumah sakit, dokter dilaporin dokter. Karena saya juga ketendang bola kenceng banget dok, sampai masuk ke dalam gawang. Cuma kita menang dok, coba periksa dok. Dan dokter meriksa. Setelah itu hebat ya, ditendang sekencang itu kamu tidak punya otak. Gak mungkin dok, otak saya kesini. Ini Anda bersorak-sorai karena kebodohan saya. Maksudnya apa? Maka saya bersyukur kepada Tuhan, saya bodoh karena kan di sini. Jadi kalau ditanya, lama jawab. Kadang-kadang tersesat. Dan saya jujur, saya bahagia menjadi orang bodoh. Karena saya bodoh, saya mempersiapkan segala sesuatu. Dan kalau khotbah, paling mudah dimengerti. Karena saya orang bodoh. Masa saya orang bodoh, Anda sampai nggak ngerti? Jelas toh? Kamu ngerti? Ngerti. Padahal otaknya di bawah saya. Jadi perhatikan, anak itu berkembang. Jangan selalu mengatakan, aduh, saya ini berkembang, beri kesempatan. Maka lihat di sini tadi di dalam di dalam KHK, di dalam surat Amoris Laetitia, bahwa Paulus selalu mengingatkan perkembangan di dalam hidup bersama. Maka saya mau memperlihatkan
memperlihatkan apa yang ditulis oleh Bapak Paulus tentang kasih. Oleh Bapak Paulus dibahas, yang menulis adalah Paulus. Saya yakin kasih ini seringkali ditulis di dalam bacaan para pernikahan. Saya tidak akan membahas semuanya. Yang saya ingin bahas karena waktu, kasih itu sabar. Sabar itu berarti apa? Orang tidak bertindak reaktif dan agresif. Jadi dia tidak langsung tersinggung, marah. Tersinggung, balas. Ini reaksi yang agresif dan reaktif. Orang harus mengerti bahwa seringkali orang menyebabkan marah. Ada sesuatu di dalam diri orang itu. Kasih itu ramah. Menarik. Ramah itu artinya tidak suka membuat orang lain menderita. Kasih itu tidak berlaku kasar dalam kata-kata dan tindakan. Tidak banyak memikirkan keterbatasan orang lain. Orang yang mengasihi mampu mengucapkan kata-kata yang menyemangati, yang menghibur, yang menguatkan. Jadi di dalam kasih tidak suka melihat pasangannya menderita. Saya ingat sebuah peristiwa yang tidak pernah saya lupakan selama saya hidup sampai sekarang, yaitu peristiwa saya kecil. Ibu saya bidan, perawat. Ayah saya tentara angkatan udara. Di rumah kami tidak punya pembantu. Jadi ibu itu kalau kerja pakai baju putih, baju perawatnya, pulang ke rumah ganti baju perawat dengan daster batik yang sudah tipis-tipis dan transparan. Suek, suek, bokongnya, kabeh suek. Jadi sejak kecil saya sudah melihat dalaman. Dan pada suatu saat saya ingat ibu hamil adik nomor 3. Hamil besar. Adik nomor 2 menangis digendong di belakang. Pulang dari saya pulang, adik sedang menangis karena mungkin sakit. Lalu ibu sambil masak, sambil membuat dia berhenti nangis, gendong-gendong begini. Bapak pulang kantor. Saya ingat sekali apa yang dilakukan Bapak. Ibu membawa anak Bu berdalam bahasa Jawa, mentusik beng bocah mungkin menang. Lagi kayak masak, ibu keluar dulu. Ini sedang masak saya teruskan. Lalu dia, kamu nyapu, nanti kita sama-sama menyetel. Kita bereskan rumah bareng-bareng. Dan di situ saya melihat ayah tidak tega melihat istrinya repot sendirian. Jadi di tengah di dalam keluarga, bagaimana saya harus berani menggantikan tugas pasangan saya, mempermudah, penolong. Bukannya enak sendiri dan membiarkan pasangannya repot sendirian. Dan yang terakhir, kasih itu bersuka bersama orang lain. Saya di dalam kasih saya paling senang kalau melihat keluarga itu bisa rekreasi bareng, ketawa bersama. Saya ukurannya ini keluarga ideal atau tidak, bisa tertawa bareng-bareng atau tidak. Saya dengan para pastor di mana di rumah kita rekreasi sama-sama. Walaupun kita pernah ke Pangandaran, Omi itu punya rumah di Pangandaran, di Bintang Timur ya, Bintang Laut. Kami menginap di Bintang Laut, lalu kami melihat, kan laki-laki semua kan, rekreasi kok laki-laki semua. Tidak ada keindahan sama sekali. Dan namanya para pastor kan suka jaga image toh. Lihatin aja. Saya bukan orang yang seperti itu. Saya pinjam papan soldier. Kan di Pangandaran papan itu, saya pernah main kayak gitu. Lalu kok mungkin banyak rumah ketinggian. Aspret. Lalu karena melihat saya senang, yang lain jaga papan soldier. Lalu senang semuanya ketawa-ketawa.
Lalu karena saking senangnya, tertenang-tenang. Lalu dari pantai selatan, lalu saya teriak, Nyi Roro Kidul. Lalu semua lari. Ada teman saya saking panik sudah sampai darah musim ini. Lalu ibu, kakek. Artinya apa? Rekreasi itu bisa tertawa bareng-bareng, menikmati. Saya pernah di Pratista itu karena pegawainya kan gajinya pas-pasan. Ada 20 anak karyawan Pratista, saya traktir. Ayo kita ke kebun binatang. Orang tua jangan ikut, kamu saya traktir semuanya. Masuk, saya traktir. Makan kamu bawa dari rumah. Paket enak, bro. Emangnya KFC ya, dia punya paket enak. Lalu saya traktir. Lalu kan setelah sampai ke kebun binatang, saya pusing dong. Pusat 20 anak. Saya sendirian. Tapi saya akan pintar. Kamu jaga ini, adik kamu. Ini jaga. Main. Ingat, tidak ada yang nangis. Nangis, gak akan saya bawa lagi. Dia masuk. Main terserah. Lari sekencang-kencangnya, kemana-mana pun terserah. Gak ada larangan masuk, gak ada. Kecuali ada kandang gak dimasukin. Bener, saya lihat anak-anak senang ketawa. Wow, sampai ada satu anak saking ketawa, ada kabel jatuh dia. Lalu dia saya, kenapa jangan nangis, nanti jangan dibawa lagi. Saya nggak ada. Jam 12 kan sudah siap. Lalu saya bawa, nah kita ke tempat beruang. Karena di kebun binatang Bali itu beruang itu pojok. Di beruang itu, saya katakan pernah belum besar. Beruang itu jadi ruangan ini, tempat beruang. Lalu ada sungai, lalu ada temboknya segini. Jadi kita lihat beruang, ada sungai, tempat beruangnya. Lalu saya datang, tiba-tiba ada seorang ibu dengan 2 anak. Lalu anaknya itu kan ditemuin, woi, jangan ojak, mati jadi gitu. Lalu saya ngomong, ini rekreasi apa penderitaan? Lalu saya ngomong pada anak, mana, ojak. Aku nanti jatuh, gak apa-apa, buang nyopong. Lalu si ibu tadi ngomong, bapak gila dasar. Saya hanya mau mengatakan, kalau rekreasi gak banyak aturan. Ya atau tidak? Kalau mau menikmati. Kalau mau menikmati, mau ketawa bersama anak-anak, nikmatilah. Dan yang terakhir terus, ini yang terakhir benar. Oke, benar. Bapak Ibu, terakhir, kasih itu menutupi segala sesuatu. Diam terhadap keburukan yang mungkin ada di dalam diri orang lain. Jadi saya tahu bahwa pasangan saya, suami saya punya keburukan. Ya betul. Istri saya punya kelemahan, betul. Tapi bukan untuk diumumkan, apalagi diberitakan di koran Kompas. Tidak perlu. Jangan pernah lupa, kenapa istri Anda jadi seperti itu? Karena suami. Betul atau tidak? Kenapa suami jadi seperti itu? Karena istri. Ada seorang istri, saya ingin Romo, suami saya itu baik banget. Nggak banyak ngomong, tenang sekali. Nggak banyak protes. Saya berkata dalam hati, ini bukan nggak banyak ngomong, tapi tidak diberi kesempatan ngomong. Karena saya baru 5 menit dengan istrinya sudah tidak tahan. Saya berpikir ini suaminya hebat banget ya. Gue agak tahan. Terus. Betul. Suatu saat istrinya ini stroke dan gak bisa ngomong. Suaminya bahagia sekali. Karena semenjak saat itu suaminya bisa ngomong. Jadi lihat yang terjadi bahwa di dalam setiap keluarga pasti punya masalah. Pasti. Tidak ada keluarga yang ideal seperti yang dikatakan Bapak Paulus. Karena tadi dikatakan apa? Kasih hadir bersama dengan ketidaksempurnaan.
Ia berani menanggung segala sesuatu dan tetap dia berhadapan dengan keterbatasan. Jadi di dalam perkawinan yang hebat, Bapak Paus berkata apa? Bahwa kita setia dan tetap bertahan. Ini perkawinan. Bapak Ibu, kalau saya tanya, lihat apa di depan? Ini yang kiri. Yang kiri saya, lihat apa? Ya? Ya. Hampir semuanya berkata, saya lihat titik. Tidak ada yang mengatakan saya lihat papan putih. Padahal lebih besar mana titiknya ke papan putih. Mengerti Bapak Ibu? Istri Anda lemah, tidak baik, tapi lebih banyak kebaikannya. Buktinya tahan dengan Anda. (69) di usia yang ke-50. Apa enggak ajaib Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, perkawinan itu lebih banyak anugerahnya, berkatnya daripada penderitaan. Maka di saat Anda menderita, bertahanlah dan setialah. Tuhan memberkati.